Saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Sabtu 16 Agustus 2025, bersama saya, Sri Sutarti. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 28, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam yang demikian. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara yang terkasih, peristiwa dalam bacaan tadi merupakan catatan kecil yang menarik. Kisahnya dimulai dari kandasnya kapal yang ditumpangi Rasul Paulus di sebuah pulau yang bernama Malta. Saat membuat api unggun, ada ular yang mungkin kepanasan, lalu keluar dan menggigit Rasul Paulus. Yang menarik, orang-orang berkesimpulan bahwa Paulus orang jahat, pembunuh. Karena meskipun lolos dari maut karena kapal yang kandas, ia tetap mengalami celaka atau mati karena digigit ular. Orang-orang memastikan bahwa Paulus lambat laun akan mati karena gigitan ular beludak itu. Tetapi perkiraan mereka salah. Paulus tidak mati, dan gigitan ular itu tidak berdampak apa-apa bagi tubuhnya. Peristiwa itu membuat orang-orang berpendapat bahwa Paulus adalah dewa. Saudara, hanya butuh waktu beberapa menit bagi orang-orang itu untuk berganti kesimpulan. Dari seorang yang dianggap jahat menjadi seorang yang dianggap dewa. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang orang begitu mudah untuk memberikan stigma atau cap terhadap sesamanya hanya karena sebuah peristiwa. Begitu mudahnya orang membuat kesimpulan atas orang lain, buruk atau sebaliknya. Baru-baru ini sedang ramai diberitakan seorang bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dan baru dilantik beberapa bulan yang lalu di demo besar-besaran oleh warganya, tentu termasuk oleh yang dulu memilihnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin para pemilihnya berkesimpulan salah saat memilihnya dulu. Dianggap orang baik, padahal tidak. Atau bupatinya yang berubah, dulu baik, menyenangkan, dan sekarang tidak lagi menyenangkan. Dan tentu sangat banyak kesimpulan lain yang bisa dibuat orang per orang. Ternyata tidak mudah menilai, apalagi membuat kesimpulan tentang orang lain. Yang lebih penting dari sekedar membuat kesimpulan adalah bergaul dengan baik, sehat, saling mengasihi, saling menghormati, dan menjadi teladan bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa di dalam diri kami masih banyak yang perlu kami ubahkan agar menjadi lebih baik. Dan ajar kami untuk tidak mudah membuat penilaian buruk atas diri orang lain. Amin.